Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin kembali mencoba untuk break ke area higher high yang baru. Bahkan tadi sempat menyentuh ke kurang lebih area 64.000 sebelum sedikit mendapatkan rejection. Nah, di video hari ini teman-teman, saya pengen melakukan updates full mengenai chart. Dan beberapa yang saya akan bahas diantaranya adalah yang terkorelasi terhadap pergerakan harga Bitcoin, S&P 500, Dollar Index, dan juga diakhiri tentunya dengan pergerakan Bitcoin. Ada banyak sekali indikasi yang menurut saya perlu kita waspadai, so stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap kripto berada di angka 2,39 triliun dolar atau naik sekitar 1,73%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak signifikan. Yang lumayan signifikan pergerakannya itu cuman Dogecoin, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 11,3% menuju 0,1562 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, sebelum kita membahas spesifik mengenai Bitcoin, teman-teman, saya pengen lakukan updates untuk beberapa chart terlebih dahulu. Yang pertama adalah chartnya S&P 500, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa kita telah membahas ini bahkan sebelum dia breakout dari trendline ini, teman-teman. Saya sampaikan apabila S&P 500 sampai mampu untuk breakout dari trendline ini, maka kita berpotensi melihat S&P 500 untuk kembali ke area all-time high dan break ke all-time high yang baru. Itu berarti sudah kurang lebih setahun yang lalu kita membahas itu, teman-teman. Dan pada akhirnya, kita sudah mencapai apa yang kita prediksikan kemarin. Kenapa saya bisa berasumsi bahwa kita akan nyampe lagi ke all-time high jika kita mampu break dari trendline-nya di sini? Dikarenakan, teman-teman, penurunan yang kita lihat di sini itu cenderung korektif. Sehingga menurut saya, ini hanya adalah koreksi di pertengahan jalan dan kita masih akan break ke area all-time high yang baru. Dan sekarang kita sudah berada di area 5137, teman-teman. Dan saya rasa cepat atau lambat kita akan melihat S&P 500 mendapatkan fase konsolidasi. Dan biasanya fase konsolidasi tersebut, teman-teman, bisa memakan waktu berbulan-bulan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita breakout dari all-time high sebelumnya, dan kita terkonsolidasi dari Agustus hingga bulan November. Ya, kita anggap itu 2-3 bulan lah gitu ya. Sama juga dengan beberapa yang sebelumnya. Di sini kita break ke all-time high yang baru, kemudian terkonsolidasi. Ya kan, berapa lama? Dari Juli hingga Oktober. Berapa bulan sekaligus. Dan kita kemudian rally sebelum pada akhirnya mendapatkan crash COVID-19 pada saat itu. Ya kan? Scroll lagi ke belakang, kita akan menemukan hal yang sama di sini. Kan, kita mendapatkan ada breakout ke all-time high yang baru, tapi kemudian kita terkonsolidasi selama berapa lama? Dari Mei hingga bulan Juni. Jadi, konsolidasi selama 2-3 bulan itu bukan sesuatu yang terlalu luar biasa, dan itu bisa segera terjadi menurut saya. Dan area yang sekarang kita sudah lihat, seharusnya sudah akan provide some resistance, teman-teman. Oke, 5200 kemungkinan akan menjadi area resistance juga, yang kemungkinan bisa memulai gitu ya, bisa memulai fase konsolidasi tersebut. Dan selama teman-teman area all-time high terakhir ini mampu kita hold, maka kita bisa melihat S&P 500 untuk meneruskan kenaikannya, kemungkinan nyampe ke tahun 2024 akhir atau bahkan 2025. Nah, tentunya teman-teman, yang kita perlu pantau juga adalah keadaan makro dari Amerika Serikat. Jika perekonomian Amerika Serikat terlihat start untuk kembali memburuk, gitu ya, mungkin sudah masuk resesi, apalagi resesi yang cukup parah, apalagi jika ada krisis berkelanjutan dan lain seterusnya. Di antaranya adalah krisis, kita lihat sekarang mulai banyak lagi
saham-saham bank di Amerika Serikat itu mulai start untuk collapse lagi, ya kan? Jadi berbagai hal tersebut harus kita pertimbangkan juga. Dan dari segi price action tentunya, kalau misalnya kita sampai kembali mampu close di bawah area all time high tersebut, maka itu bukan sebuah pertanda yang baik, teman-teman. Karena kita bisa melihat sesuatu yang seperti ini kemudian terjadi. Break ke all time high, kemudian close lagi di bawah area tersebut, terlebih lagi kalau ada candle semacam ini kita lihat, maka itu bisa menjadi semacam clue yang sangat besar bahwa sepertinya S&P 500 bakalan bisa mendapatkan koreksi yang sangat dalam. Oke, tapi untuk sementara selama all time high ini mampu kita hold, maka ini akan menjadi area support baru untuk kita yang selama kita mampu pertahankan, kita bisa melanjutkan kenaikan ke atas menuju ke area 5.500 atau bahkan area 6.000 untuk S&P 500. Nah, kalau misalnya kita bicara soal yang lebih teknis, maka ini bisa berpotensi menjadi ABCD pattern, teman-teman, atau extension 100% di sini, dan berakhirnya dia kurang lebih 5.442. Jadi setelah 5.200, saya rasa 5.400 sampai 5.500 itu akan menjadi area major resistance berikutnya. Tetapi untuk sementara memang belum ada indikasi yang menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan koreksi yang terlalu dalam, tetapi kita tetap harus waspada jika ada sesuatu yang buruk terjadi atau ada berita buruk mungkin dari segi data ekonomi dan lain seterusnya yang menyebabkan kemudian market kemudian sell off. Dan sell off itu bukan berarti panic selling ya teman-teman. Kadang juga memang ada aksi profit taking yang tentunya juga akan sangat wajar dilakukan apabila sudah banyak investor yang mungkin membeli dari sekitaran area di sini. Mereka sudah profit mungkin dari portofolio mereka 50, 60, 70% atau bahkan ratusan persen. Namanya taking profit itu sesuatu yang wajar. Dan jika ada take profit massal, tentunya kita bisa melihat ada semacam konsolidasi terjadi. Jadi itu untuk S&P 500. Nah, sedangkan untuk dolar index, teman-teman, yang kita sudah sampaikan juga dari beberapa update terakhir adalah untuk sementara dia masih sepertinya mencoba untuk mempertahankan area trendline di sini, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, saya justru beranggapan bahwa yang kita lihat di sini adalah awal lagi dari sebuah koreksi yang dalam atau bahkan sell off. Karena ini adalah bentuknya bear flag dan kita setidaknya menurut saya akan kembali ngeretest ke area trendline di sini di kurang lebih 103. Kalau itu terjadi, tentunya itu bisa menjadi peluang bagi gold untuk kembali meroket ke atas yang sebenarnya kemarin udah sempat closing daily candle seingat saya ya, tertinggi sepanjang sejarah. Dan kalau ini kita lihat terjadi, apalagi kalau kita break di bawah area trend tersebut, maka saya rasa akan ada sell off yang sangat cepat dan dalam waktu yang sangat singkat kita bisa melihat dolar index nyampe ke area 100 atau bahkan break di bawah area tersebut. Tetapi teman-teman, sebelum kita mampu untuk break di bawah area trend di sini, maka kita masih harus expect akan ada semacam percobaan dari para buyers untuk mempertahankan trend line-nya. Tetapi untuk short term saya tetap bearish untuk dolar index karena ada sell off diikuti konsolidasi. Dan ini biasanya akan diikuti oleh sell off berikutnya. Sama seperti yang teman-teman lihat mungkin di sini. Ini adalah rally, konsolidasi, rally, konsolidasi, rally, konsolidasi, rally, sell off, konsolidasi, dan ini bisa berbalik arah. Gitu ya, setidaknya sampai lagi ke sekitaran area trendline di sini. Tapi untuk mid term sampai long term, saya masih cenderung berada di kubu yang sama, yang merasa bahwa dollar index harusnya in the mid term dan long term masih akan cenderung bearish. Gitu ya. Nah, yang ditunggu-tunggu tentunya adalah pembahasan soal Bitcoin, teman-teman. Apa yang sedang terjadi di Bitcoin? Itu kan mungkin pertanyaannya. Nah, sekarang yang mau saya kasih tahu adalah memang kita sudah melakukan breakout, teman-teman, dari area penan di sini. Pada akhirnya ya, kita breakout seperti yang saya sampaikan kemungkinan Minggu atau Senin. Jadi yang terjadinya Senin gitu. Nah, tadi juga kita mencoba untuk break ke area higher high yang baru, bahkan sempat menyentuh 64.200 sebelum pada akhirnya mendapatkan rejection. Nah, teman-teman, saya kembali perlu ingatkan ke kalian bahwa mungkin ada dari sebagian yang teman-teman yang merasa bahwa wah, market ini kayaknya nggak bakalan turun kok, rasanya itu FOMO gitu. Dan rasa-rasanya tuh market nggak bakalan bisa turun. Karena berbagai berita yang mungkin kalian baca, spot Bitcoin ETF volumenya sangat tinggi, demand setiap hari untuk Bitcoin itu sangat besar, dan lain seterusnya. Tetapi yang perlu saya ingatkan ke kalian adalah market itu bergerak
dalam bentuk wave, teman-teman, gelombang. Bukan dalam bentuk tiang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang sudah trading cukup lama harusnya mengerti akan hal tersebut. Sebullish atau sebearish apapun kalian pasti tahu sewaktu-waktu pasti akan ada yang namanya pullback atau correction. Nah, kalau yang kita lihat di sini teman-teman, ini juga adalah sebuah rally yang sudah sangat signifikan. Dari kurang lebih area 38.000 sampai kurang lebih 64.000, itu kenaikan 60-an persen hanya dalam kurun waktu anggaplah 1,5 bulan, teman-teman. Dan itu pergerakan cukup besar untuk Bitcoin. Dan saya pengen teman-teman satu aja, waspada gitu. Akan ada semacam plus down untuk shake out. Dan ini saya tidak berbicara hanya karena opini saya seperti itu, tetapi juga fakta historis mendukung akan hal tersebut. Ya kan? Kita tandai dulu all time high-nya, itu di sini. Kalau teman-teman perhatikan, menjelang kita ke all time high itu, ini ada beberapa percobaan untuk shake out. Di sini sekali, ini sekali, ini sekali, belum pada akhirnya kita break out. Nah, hal-hal semacam inilah yang sebenarnya menurut saya dalam waktu dekat akan kita lihat. Saya tidak katakan bahwa kita akan kembali reverse ke 30.000, 20.000, 15.000, tidak. Saya hanya expect akan ada pullback terlebih dahulu untuk mencoba mencuci leverage yang mungkin sedang terkumpul sekarang, dan saya yakin leverage-nya itu cukup besar karena kita sudah cukup lama teman-teman tidak mendapatkan koreksi yang terlalu proper. Nah, saya sampaikan juga ini di video kemarin bahwa saya nggak tahu apakah mulai flash dump-nya itu dari sini ataukah kita akan mencoba push sekali lagi ke atas baru kita akan mendapatkan flash dump tersebut. Tetapi menurut saya cepat atau lambat hal itu akan datang. Dan yang lebih perlu diwaspadai lagi teman-teman, jika kita melihat Bitcoin mendapatkan flash dump tersebut, biasanya altcoin itu juga mendapatkan hit yang sangat parah. Artinya kita bisa melihat dalam sekejap altcoin yang kalian sekarang sudah misalnya profit 50%, 60%, 70%, itu bisa tiba-tiba hilang dalam sekejap. Altcoin itu bisa koreksi sampai 30, 40, atau setidak-tidaknya 20%. So, kenapa saya selalu sampaikan teman-teman kalau misalnya kalian sudah merasa profitnya sudah sangat banyak gitu ya, tidak ada salahnya untuk melakukan taking profit. Saya cuma mau kalian masih mempunyai amunisi. Jika flash dump tersebut terjadi, kalian masih bisa menyerok atau buy the dip. Ya, kalau misalnya kalian memang investor yang nggak sering pantau chart gitu ya, dan kalian misalnya memang long term di Bitcoin, ya sebenarnya tidak ada masalah juga kalau kalian tidak mau jualan Bitcoinnya. Tapi untuk altcoin, karena pergerakannya bisa masif banget, nah itu mungkin bisa menjadi pertimbangan gitu. Kalau misalnya kalian memang merasa profitnya sudah sangat banyak, tidak ada salahnya untuk start melakukan taking profit. Bukan dijual semuanya, saya tidak mengatakan itu. Tapi take profit setidaknya itu kalian lakukan. Saya cuma mau pesan aja. Takutnya tiba-tiba ada flash dump yang terjadi dan kalian kembali ke harga awal kemarin yang kalian beli dan profit kalian semua tiba-tiba kembali hilang. Sedangkan kalian tidak sempat sama sekali melakukan taking profit. Nah, tetapi pertanyaannya mungkin, apakah garansi kok akan ada flash dump tersebut? Ya tentunya nggak ada yang 100% teman-teman. Cuman kalau kita melihat fakta historisnya, itu cukup mendukung akan hal tersebut. Dan ini tidak hanya terjadi di cycle terakhir ya teman-teman, cycle sebelumnya lagi juga sama. Kalau kita lihat di weekly chart, maka kita akan bisa melihat dengan lebih jelas mungkin, ini adalah area all time high. Ini mungkin saya gambarkan dengan horizontal line di sini. Ini adalah flash dump-nya, ya kan? Cycle sebelumnya sama, all time high-nya di sebelah mana? All time high-nya di sini. Sorry, ini. Kita akan mendapatkan 2 kali flash dump di sini. So, di setiap cycle, hal tersebut terjadi. Apakah kali ini akan berbeda? Ya, bisa jadi. Tetapi saya expect tetap akan ada semacam koreksi sebelum kita mampu break ke area all time high yang baru. Simply karena, teman-teman, kita sudah mendapatkan ada rally yang sangat signifikan di sini. Semacam pullback 15-20% itu nggak ada apa-apanya. Dan itu adalah sesuatu yang sehat juga untuk kita lihat terjadi, karena itu bisa mencuci sebagian mungkin leverage yang sekarang terkumpul gitu. Jadi saya cuma pengen pesan itu ke teman-teman. Dan saya
sudah pernah merasakan feeling seperti ini teman-teman di tahun 2021 bahwa wah kok market bisa naik terus ya? Apa saya all in aja nih? Takutnya ketinggalan kereta gitu. Nah, itu yang juga saya mulai start rasakan sekarang. Tapi saya harus berpikir kembali pada tahun 2021 hal yang sama juga terjadi ke saya. Saya merasa bahwa market tidak mungkin akan turun dari sini, akan terus naik, sehingga saya tidak melakukan take profit sama sekali. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kembali drop, dan justru kembali ke area tempat saya akumulasi. Dan itu tidak akan saya ulangi di sini. Ya kalaupun tetap naik dari sini, ya saya masih tetap punya exposure, tapi saya sudah melakukan take profit. Jadi itu masih ada sisa, ya kalau misalnya naik, ya syukur gitu, saya tetap mendapatkan profit. Tapi kalau misalnya ternyata ada dump dari sini, terlebih lagi flash dump, saya bisa mungkin mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada yang kita lihat hari ini. Apalagi altcoin mungkin bisa 30 atau 40% di bawah. Dan saya kembali bisa buy the dip di sana. Sehingga jumlah koin yang saya pegang sekarang akan lebih banyak lagi. Itu aja sebenarnya teman-teman, saya cuma pengen kalian mencoba untuk memprotect capital kalian. Dan clue besar yang mungkin bisa memberi tahu kita apakah kita akan mendapatkan semacam dump yang lebih dalam atau tidak, menurut saya adalah trendline satu ini, teman-teman. Kita mau melihat Bitcoin untuk tidak breakdown dari trend ini. Karena kalau sampai iya, teman-teman, kita bisa melihat dalam sekejap Bitcoin kembali break di bawah 60.000 menurut saya. Kalau kita ukur teman-teman, kalau kita asumsi saja, misalnya Bitcoin hanya drop katakanlah 15%, nggak usah terlalu dalam deh. 15% itu membawa kita nyampe ke kurang lebih 54.000. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi, teman-teman. Jadi saya cuma pengen teman-teman waspada gitu ya, waspada bahwa breakout yang kali ini kita lihat pun teman-teman, pergerakannya tidak lagi seimpulsif yang kemarin-kemarin. Itu juga menjadi warning kedua. Buktinya mana? Buktinya kalau kita lihat di sini, kita konsolidasi lama, ketika breakout, kita melihat pergerakan yang impulsif. Sama, kita breakout, pergerakannya impulsif. Kita breakout, ini pergerakannya agak stuck. Nah, itu bisa menjadi clue juga teman-teman bahwa buying pressure sekarang sudah mulai start untuk mungkin tidak terlalu banyak, ataupun buying pressure yang cukup banyak, tetapi diimbangi oleh selling pressure yang juga cukup besar. Karena kita sudah mendekati area all time high. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mau trade Bitcoin, untuk sementara saya sangat tidak menyarankan untuk long terlebih dahulu gitu ya. Kalaupun mau short, ini mungkin akan menciptakan banyak kontroversi dan komentar-komentar yang tidak menyenangkan. Tapi dari perspektif seorang traders, teman-teman, dari perspektif seorang traders, maka kalau misalnya ada reversal pattern dari sekitaran area di sini, atau ada suatu setup yang mungkin kalian bisa manfaatkan untuk short, menurut saya itu worth it untuk dicoba ambil. Karena menurut saya cepat atau lambat harusnya akan ada pullback yang kita lihat sebelum kita ke break ke all time high yang baru. Regardless apakah kita akan dump dari sini, ini mungkin bisa menjadi trendline yang kalian manfaatkan, breakdown, consolidate, ini mungkin bisa kalian manfaatkan, atau kita push sekali lagi ke area 65, 66, dan start untuk mendapatkan reversal pattern dari sana, sama aja. Keduanya mungkin bisa kalian manfaatkan. Kalau untuk long, mungkin kalian longnya kemarin ketika breakout di sini, dan harusnya kalian sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Tapi saya melihat ada beberapa indikasi yang cukup perlu diwaspadai teman-teman. Sehingga itu mungkin saya rasa saya perlu sampaikan ke kalian. Dan saya juga sampaikan di VIP room saya bahwa kita harus mewaspadai akan ada semacam percobaan untuk koreksi yang lebih dalam dari sini untuk mencuci sebagian leverage yang tersisa di sistem sekarang. Oke, so itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.